Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Pemirsa kalbu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat yang Allah masih anugerahkan kepada kita, sehingga nikmat terbesar telah Allah hadirkan untuk kita, yaitu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. InsyaAllah di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan segala dosa-dosa kita, sehingga nantinya kita digolongkan sebagai hamba Allah yang la'alakum tattaqun. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Pemirsa kalbu rahimakumullah, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu ampunannya untuk kita. Artinya potensi diampuni segala dosa-dosa kita itu sangat terbuka lebar. Bahkan Rasul Muhammad SAW sampai menyatakan, andai kata ada orang yang kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan, namun selepas Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang yang celaka. Rasulullah menyampaikan, ba'udah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Pemirsa rahimakumullah, karena di dalam bulan Ramadan setidaknya ada 3 amalan, 3 perbuatan yang apabila kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah hal itu akan membuat dihapuskannya dosa-dosa kita. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman, yakin pada Allah, ikhtisaban, penuh perhitungan, dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini bermakna bahwa ketika kita bisa berpuasa bukan hanya dengan puasa perut saja, tetapi memuasakan seluruh anggota tubuh kita, dan itu dikerjakan karena yakin pada Allah dan kita mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pemirsa rahimakumullah, puasa perut merupakan puasa yang mungkin mudah kita lakukan. Menahan lapar dahaga itu insya Allah mudah kita lakukan. Namun yang berat untuk kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Terutama kita bisa menjaga lisan kita dari segala hal yang kemudian bisa mengurangi pahala puasa kita. Oleh karenanya, agar puasa kita bisa menjadi puasa yang tidak sia-sia, tidak menjadi puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka kita harus bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala hal yang bisa membatalkan atau bahkan bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya qaul zur. Ketika kita berpuasa, jangan sampai kita berbohong. Lagu itu adalah berbicara, berbuat yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Lafaz itu adalah bicara porno.
dan hal-hal lain yang sekiranya bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka bila kita bisa melakukan itu semua, maka insya Allah puasa yang kita lakukan itu nantinya bisa menghadirkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kalbu rahimakumullah. Yang kedua adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan imanan dengan penuh keyakinan kan Allah wa ihtisaban, ikhlas ihtisab kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya apa? Ketika di malam-malam bulan Ramadan kita mampu kemudian untuk mendirikan qiyam Ramadan, atau biasa kita sebut dengan tarawih, kita kerjakan dengan iman, yakin pada Allah, wahtisaban, ikhlas, penuh perhitungan. Ya, artinya penuh perhitungan itu ketika mengerjakannya betul-betul kerjakan dengan tumanina dan kekhusyuk, ya. Maka insya Allah itu bisa menghadirkan pengampunan dosa untuk kita bersama. Maka mari kita meriahkan malam-malam kita hiasi malam-malam kita di malam bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan selalu istiqomah mendirikan sholat malam atau qiyam Ramadan atau biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Jangan sampai budaya bahwa hanya masjid, musola itu hanya penuh di awal Ramadan, kemudian di pertengahan Ramadan sudah mulai berkurang jamaahnya, bahkan ketika sudah mendekati akhir Ramadan semakin habis, semakin bertambah maju softnya. Itu tiap tahun tidak terjadi. Seharusnya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan masjid kita selalu penuh dengan orang-orang untuk melakukan qiyam Ramadan atau ibadah sholat tarawih. Apalagi kemudian kalau kita mengetahui ternyata ketika kita mengikuti imam sampai imam itu selesai, maka dicatat baginya dalam hadis yang lain disebutkan dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalam penuh. Luar biasa, pemirsa rahimakumullah, bahwa ketika kita mampu mendirikan qiyam Ramadan iman wa ihtisaban, Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Karena kita mengikuti imam sampai imam selesai, kita mendapatkan bonus pahala, yaitu mendapatkan pahala sholat malam semalam penuh. Potensi kedua untuk menggugurkan dosa sudah ada di depan mata kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemirsa kalbu rahimakumullah, adalah man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam qadar dengan iman, yakin pada Allah, wahtisaban, ikhlas, penuh perhitungan, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bermakna apa? Bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, menjelang finish di bulan Ramadan kita itu, kita diminta untuk lebih bersungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis disampaikan bahwa beliau bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, ya, melebihi kesungguhan beliau ketika berRamadan, di awal-awal Ramadan. Artinya Rasul di akhir Ramadan beliau itu serius mengisi Ramadannya. Di awal Ramadan sampai menjelang akhir beliau serius, tapi di akhir Ramadan lebih serius lagi. Ditandai dengan apa? Beliau melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir, dengan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan Lailatul Qadar. Sama dengan kita sebagai umat Rasulullah SAW harusnya berupaya bagaimana kemudian kita bisa mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita itu untuk kemudian mendirikan iktikaf. Tapi ingat, iktikaf yang imanan wa ihtisaban, iktikaf yang betul-betul diisi di dalamnya banyak ibadah, tilawah Al-Quran, ya, berzikir. Kita isi dengan itu. Bukan kemudian orang yang beriktikaf hanya pindah untuk tidur saja. Iktikaf bermakna berdiam diri itu bukan berdiam diri untuk tidur di masjid. Bukan. Tapi bermakna berdiam diri itu adalah berdiam dirinya di masjid, dia pakai untuk sholat sunnah, dipakai untuk tilawah Al-Quran, dipakai untuk zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pemirsa rahimakumullah, kita mengakhiri Ramadan kita nanti. Mulai hari ini kita rencanakan bahwa di akhir Ramadan nanti kita berupaya
untuk kemudian mengisi Ramadan kita di akhir nanti dengan melakukan iktikaf. Kita mulai rencanakan dari sekarang. Harapan kita bersama adalah ketika nanti kita menjelang finish di perjalanan Ramadan kita tahun ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah, yaitu diberikan Lailatul Qadar, sebuah kebaikan yang bernilai dengan 1000 bulan atau setara dengan 83,3 tahun. Itulah 3 amalan, 3 perbuatan yang memberikan peluang potensi besar untuk kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita yang ada di bulan Ramadan ini. Maka ketika kesempatan emas ini sudah Allah berikan kepada kita, tapi tidak kita sambut dengan baik, tidak kita sambut dengan gembira, tidak kita sambut dengan penuh keseriusan, maka bisa jadi peluang-peluang pengampunan dosa itu akan hilang begitu saja. Oleh karenanya, mari di sisa Ramadan kita ini, kita manfaatkan peluang-peluang itu dengan seoptimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Mari kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Kita memuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mari kita mendirikan tarawih dengan iman dan ihtisaban. Kita menjalankannya secara istiqomah, kita kerjakan dengan khusyuk dan tumaninah, dan kita berharap Allah kemudian mengampuni dosa kita setelah itu. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengisi nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita dengan mendirikan iktikaf. Bangun malam untuk beriktikaf pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah akan memberikan hadiah terindah dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita bersama. Sehingga nanti selepas Ramadan Allah sudah hapuskan segala dosa kita, ibarat seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya yang bebas dari segala macam dosa. Kemudian Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Kita bisa mengisi bulan-bulan berikutnya sampai insya Allah nanti ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita bisa mengisi dengan banyak amal-amal kebaikan, sehingga nantinya itu bisa kita istiqomahkan sampai kelak Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita bersama. Dan insya Allah kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang la'alakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan kita kembali di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pemirsa kalbu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sekelumit ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama dan memberikan motivasi kepada kita bersama bahwa ada tugas yang harus kita selesaikan di Ramadan kita ini, yaitu bagaimana kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan berpuasa, dengan mendirikan sholat tarawih, dan beriktikaf imanan wa ihtisaban, agar Allah ghufirallahu ma taqaddama min dambi, Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Kurang lebih mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.